disudahi dengan alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah, dimulakan dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ad-da'i ila ridwanih. Nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bisunnatihi ila yaumil liqa'ih. Pada kesempatan yang mulia ini, pertama-tama marilah sejenak kita renungkan diri kita, sejenak kita menundukkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, serta kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita semua. Tentu tanpa kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kita tidak akan pernah bisa menjalani hidup ini dengan baik. Jamaah pemirsa kajianmu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, kiranya ada 4 kenikmatan yang ingin kami sebutkan pada kesempatan pada hari ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala telah melimpahkan kepada kita nikmatul fursah, yaitu nikmat kesempatan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kita kesempatan untuk dapat bertemu, berjumpa dengan bulan yang sangat mulia ini, dengan bulan yang sangat agung, dengan bulan yang sangat suci, yaitu bulan Ramadan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga telah memberikan kita kesempatan untuk dapat berpuasa serta beribadah di dalam bulan suci Ramadan ini, yang mana kesempatan ini tentu tidak banyak didapatkan oleh kalangan di antara kita. Jamaah pemirsa kajianmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kenikmatan yang kedua yang patut kita syukuri bersama-sama, yaitu nikmatus sihah, nikmat kesehatan. Alhamdulillah, pada hari ini, pada kesempatan ini, pada tahun ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga kita dapat menjalankan ibadah puasa ini tanpa ada suatu halangan apapun. Mungkin pada kesempatan hari ini, pada waktu ini, pada detik ini, banyak di antara saudara-saudara kita, teman-teman kita, kerabat-kerabat kita yang tidak Allah anugerahi nikmat sehat. Berapa banyak mungkin di antara saudara kita, teman-teman kita yang sekarang terbaring lemas di rumah-rumah mereka, bahkan mungkin terbaring lemas di rumah sakit. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala segera memberikan kesehatan kepada saudara-saudara kita. Kemudian yang ketiga, kenikmatan yang tidak kalah agungnya dari nikmat sehat dan nikmat kesempatan, yaitu adalah nikmatul Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menganugerahkan keislaman pada diri kita sejak kita dilahirkan di muka bumi ini. Mungkin ada di antara saudara-saudara kita yang tidak Allah lahirkan dalam kondisi muslim, yang mungkin orang tuanya bukan beragama Islam, yang mungkin kakek neneknya bukan beragama Islam, yang mungkin buyut-buyutnya juga belum beragama Islam. Namun kita, alhamdulillah, kita Allah lahirkan di muka bumi ini sudah dalam keadaan muslim. Maka sudah sepantasnya bagi kita yang telah Allah anugerahkan kenikmatan ini untuk benar-benar mengislamkan diri kita. Tidak hanya sekedar memberikan label di dalam KTP kita, di dalam kartu keluarga kita, atau di dalam identitas-identitas lain. Namun akan tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kita mengislamkan diri kita.
Yaitu dengan cara apa? Tentu dengan cara memasrahkan diri kita. Semua yang kita miliki, semua daya yang kita punya, ini kita semuanya pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena esensinya ketika kita sudah mengaku bahwa diri kita ini sebagai seorang muslim, maka hendaknya kita pasrah terhadap apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita. Kita pasrah akan apa yang telah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan, bimbing dan nasihati kepada kita semua. Dan tentu yang tidak kalah juga, kita harus pasrah taat terhadap apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu menurut kita baik itu menurut kita bermanfaat maupun tidak. Jamaah kajianmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, nikmat yang keempat yang perlu kita syukuri pada kesempatan kali ini, yaitu adalah nikmatul iman. Nikmat iman ini adalah menjadi nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat agung, nikmat penentu bagi kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Apalah artinya kenikmatan kesempatan, apalah artinya kenikmatan kesehatan, apalah artinya kenikmatan Islam yang kita miliki dalam diri kita, yang Allah anugerahkan kepada kita jika Allah tidak memberikan nikmat iman. Ya. Nikmat iman inilah yang nantinya akan menjadi kunci diterima dan tidaknya amal ibadah kita, diterima dan tidaknya sedekah kita, ibadah kita dan lain sebagainya. Karena seperti yang kita ketahui, setiap amalan yang akan kita lakukan atau yang telah kita lakukan akan diterima dengan dua syarat, yaitu yang pertama dengan cara mengikuti tuntunan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang kedua yaitu ikhlas lillahi ta'ala. Ikhlas ini kita realisasikan dalam bentuk apa? Beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah kajianmu, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali dapat bertemu dalam acara kajianmu yang diselenggarakan oleh pimpinan Muhammadiyah Kabupaten Magelang, yang semoga acara dan kegiatan ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan tentu dapat istiqomah hingga kelak Allah mengambil nyawa kita. Jamaah kajianmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan Al-Qur'an di bulan suci Ramadan ini. Tentu diturunkannya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini tidak tanpa alasan, tidak tanpa sebab, atau tidak tanpa manfaat. Yang dalam kata lain, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran ini dengan berbagai macam manfaat-manfaat, dengan berbagai macam tujuan-tujuan yang dapat kita gapai. Dan bahkan Al-Quran ini menjadi kenikmatan yang sangat besar yang bisa dinikmati oleh kaum muslimin. Yang kenikmatan ini tidak hanya kenikmatan sesaat, ya, yang tidak hanya kenikmatan sesaat yang seperti halnya ketika orang mengkonsumsi makanan atau minuman yang rasa nikmatnya itu hanya sesaat. Seperti contoh mungkin ketika kita sekarang berpuasa di bulan suci Ramadan, nanti ketika tiba waktunya kita berbuka, ya, ketika di hadapan kita itu ada es teh, ada es teler atau es buah, mungkin yang ada di perasaan kita, yang ada di hati kita, sungguh nikmat ini makanan atau minuman yang ada di hadapan kita ini. Nah, dan nantinya ketika kita berbuka, kita pasti sudah membayangkan, ya, akan kenikmatan yang akan kita rasakan dari minuman yang akan kita rasakan. Namun sejatinya kenikmatan itu hanya akan datang sesaat. Ya, ketika kita meneguk segelas es buah ataupun es teh tadi, ya, kenikmatan itu akan hanya muncul ketika kita teguk saja.
Ketika setelah kita selesai berbuka puasa, minuman itu pun habis, maka apa? Kenikmatan itu akan hilang. Ya. Kenikmatan itu akan hilang. Ya. Karena ini hanya kenikmatan yang sesaat, ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akan tetapi ketika kenikmatan itu adalah Al-Qur'anul Karim. Ya. Kenikmatan ini tidak hanya akan sesaat menjadi kenikmatan yang sesaat. Akan tetapi Al-Qur'an ini akan senantiasa mengiringi kita menjadi kenikmatan dari kita lahir sampai kelak kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jamaah kajianmu, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari berbagai macam kenikmatan, faedah, tujuan ataupun manfaat, ya, yang Allah berikan dari Al-Qur'anul Karim, saya akan menyebutkan, ya, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yunus ayat ke-57. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin." Ya. Dalam surat Yunus ini Allah menyampaikan kepada seluruh manusia tanpa terkecuali, bukan hanya seorang muslim, bukan hanya seorang mukmin, yang artinya Al-Quran ini bisa dinikmati oleh siapa saja, ya, oleh semua kalangan manusia, tidak terkecuali kita sebagai seorang muslim. Ya, ya, Allah Subhanahu wa taala menyeru dengan kalimat ya ayyuhan nas, ya, wahai manusia, ya, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum, sesungguhnya telah datang kepada kalian ini mau'izah, ya, peringatan, ya, pembelajaran, pelajaran min rabbikum, dari Tuhan kalian, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berikan apa? Ya, syifaun lima fis sudur, ya. Allah berikan penyembuh, obat bagi siapa-siapa aja yang terkena penyakit. Dan tentu Allah berikan juga huda wa rahmatun lil mu'minin. Ya. Allah berikan huda, yaitu petunjuk, wa rahmah, serta kasih sayangnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti yang telah kami bacakan tadi, bahwa sesungguhnya Al-Quran ini memiliki banyak sekali manfaat, banyak sekali faedah, banyak sekali kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya. Ya, di antaranya yang saya sebutkan tadi, yaitu Al-Quran ini menjadi sebuah pembelajaran, peringatan bagi kita semua, menjadi sebuah petunjuk, karena sejatinya semua manusia ini dilahirkan dalam keadaan tersesat. Maka Allah turunkan Al-Quran untuk menunjukkan kepada manusia bahwa ini adalah jalan yang baik, ini adalah jalan yang benar. Tidak hanya itu, Al-Quran diutus juga untuk mendatangkan obat bagi siapa saja yang Allah beri penyakit. Berapa banyak di antara kita yang sekarang ketika Allah limpahkan penyakit, Allah berikan penyakit, mereka tidak kembali kepada Al-Quranul Karim. Mereka kembali ke dokter-dokter, ke rumah sakit, ke klinik-klinik, ke tabib-tabib, ke mantri-mantri dan lain sebagainya. Padahal sejatinya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan obat terbaik. Ya, bukan berarti kita tidak boleh, ya, mengobati diri kita ke rumah sakit, ya, ke puskesmas, pergi ke dokter, minum obat, itu boleh. Namun yang paling utama, yang lebih utama adalah kita hendaknya pertama kali ketika kita diberi musibah oleh Allah, diberi penyakit oleh Allah, hendaknya kita kembali ke Al-Quran Karim. Seperti yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan. Karena sejatinya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berbohong, tidak pernah ingkar terhadap janji-janjinya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun pertanyaannya bagi kita semua, setelah kita mengetahui, ya, berbagai macam kenikmatan, berbagai macam faedah, ya, berbagai macam kemuliaan yang bisa kita dapat dari Al-Quranul Karim, pertanyaan kita selanjutnya yaitu bagaimana supaya kita dapat merasakan, menikmati
kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Betapa banyak di antara kita, di antara kaum muslimin, ya, yang mungkin dalam sehari mereka sering mengaji, mereka sering menghafal Quran, namun sangat disayangkan mereka belum dapat menikmati sepenuhnya Al-Quranul Karim. Ini mengapa? Ya. Dan pada kesimpulannya, ya, saya akan memberikan jawaban kenapa atau bagaimana supaya kita dapat menikmati indahnya Al-Quran, ya, lezatnya Al-Quran. Kita bisa mengambil manfaat-manfaat dari Al-Quranul Karim. Ya. Ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemirsa yang semoga senantiasa Allah berkahi, ya. Pada kesimpulannya, ya, jika ada pertanyaan bagaimana supaya kita dapat menikmati indahnya, lezatnya Al-Quran, maka pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan tersebut dengan mengutip, ya, ungkapan Syekh Al-Utsaimin, ya. Beliau berkata, ya, fal Qur'anul Karim nazala li thalathati umur, ya. Fal Qur'anul Karim nazala li thalathatil umur. Sesungguhnya tidaklah Allah turunkan Al-Quran ini untuk 3 hal, ya. Yaitu yang pertama at-ta'abbud bitilawatihi, dan yang kedua fahmul ma'anihi, dan yang ketiga wal amalu bima fihi. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kunci dari kenikmatan-kenikmatan Al-Quran, kunci dari kelezatan-kelezatan yang bisa kita ambil dari Al-Quran itu ada 3 yang hendaknya kita lakukan sesuai apa yang disampaikan oleh Syekh Al-Utsaimin dalam kitabnya, yaitu yang pertama at-ta'abbud bitilawatihi, ya. Yaitu yang pertama kita senantiasa membacanya, ya, setiap hari, ya, setiap waktu, setiap jam, mungkin setiap waktu luang kita, ya. Jadi ketika kita sudah sering membaca Al-Quran, maka Al-Quran ini akan menjadi sesuatu yang bisa kita nikmati, ya, yang kelezatannya bisa kita ambil darinya, ya. Kemudian yang kedua, wa fahmu ma'anihi. Membaca itu tidak cukup dengan hanya membaca, tidak cukup bagi kita untuk merasakan betapa nikmatnya Al-Quran, tapi kita juga harus fahmul ma'anihi. Kita harus memahami makna-maknanya, isi-isinya. Kita harus mentadaburi apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan dari firman-Nya, ya. Apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam contohkan, ya, dari apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan. Dan yang ketiga, yang terakhir, ya, yang paling penting, ya, supaya kita dapat benar-benar mengambil nikmatnya Al-Quran, merasakan nikmatnya Al-Quran, yaitu dengan cara wal amalu bima fiha, yaitu dengan cara mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Apalah artinya bacaan kita, apalah artinya hafalan kita, apalah artinya kita paham semua yang ada di dalam Al-Quran jika kita tidak mengamalkannya. Ibarat sebuah pohon tidak muncul di dalamnya buah, ya, tidak ada buah-buahan yang akan keluar dari pohon itu, maka itu tidak akan ada gunanya, ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kuncinya adalah jika kita ingin menguasai Al-Quran, jika kita ingin menjadi ahli Al-Quran, jika kita ingin mengambil kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam Al-Quran, maka kuncinya adalah 3. 1, senantiasa kita baca. Kemudian yang kedua, senantiasa kita pahami, kita tadabburi maknanya. Dan yang terakhir, yang ketiga, senantiasa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jamaah pemirsa kajianmu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kiranya terlalu banyak yang telah saya sampaikan pada kesempatan kali ini, maka pada akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kesempatan untuk dapat beribadah, beramal hingga Ramadan usai. Kemudian yang kedua, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita. Yang ketiga, supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menguatkan Islam dan iman kita. Dan yang terakhir, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan manfaat atas apa yang telah
kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada kelebihan, kebenaran dan kebaikan yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, maka sejatinya ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila ada kekurangan, kelemahan, kesalahan yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, maka itu datangnya dari pribadi saya sendiri. Kiranya ini yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dirahmati Allah.